Jelas, Bu. Jelas suara saya? Jelas Jelas, suara Bu. saya? Jelas ya? Jelas. Baik. Oke, selamat pagi semuanya. Halo, halo. Mohon maaf ya, menunggu agak lama tadi. Kalau sudah di kampus semrawut ya, banyak yang diurus soalnya. Oke, ada Mbak Firly, Mbak Devi, ada siapa nih? Mbak Wahyu Widi, Mas Muhammad Arif. Ini 2D, 2B, 2C-nya mana nih? 2C-nya, oh 2C-nya masih belum pada on nih. Ada siapa lagi nih? Oke, Mbak Ajeng, Mbak Vira, ya. Mbak Nora belum on cam. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya pengen lihat semangat paginya mana. Kalau saya bilang selamat pagi, gini ya, pagi gitu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, nah gitu dong. Ini mungkin yang belum mandi nggak apa-apa ya, yang namanya sekolah daring ya. Mau sambil pakai daster gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau yang wanita berjilbab atau tetap pakai jilbab ya, walaupun dasternya jilbab kan ketutupan ya. Oke, yang cowok ini juga nggak kelihatan mandi apa enggaknya, nggak apa-apa. Yang penting rapi. Baik, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua di pagi hari ini. Kita hari ini sudah menginjak ke minggu ke-11. Kemarin sempat ada himbauan untuk pelajar untuk offline, kelas offline. Cuman ini kemungkinan besar karena ini sebentar lagi kan ada PPKM lagi ya. Akhir tahun ya. Kita kan ada libur juga ya 2 minggu terakhir Desember. Nah, jadi saya kira kalau ini bikin offline nanggung banget ya. Mungkin nanti kita coba reschedule di bulan Januari ya. Gitu ya. Nanti sambil kita lihat kondisi, jadi pastinya akan kita beritahukan jauh-jauh hari tidak mepet, biar teman-teman bisa mempersiapkan bagi yang luar kota mungkin ngekos dan sebagainya. Baik, sekarang saya mau tanya dulu, kemarin PSI-nya untuk UTS-nya dengan Pak James gimana? Melalui media apa? Sudah apa belum? Kelas Sudah, Bu. Gimana? Kelas, siapa tadi barusan? Kelas 2B coba. 2B gimana? Oh, 2C dulu. 2C gimana, Mas Harik? UTS-nya sudah? Sudah. Gimana? Kurang jelas, Mas Harik. Lewat Google Form. Oh, sudah. Sudah ya? Minggu lalu berarti? Ya. Oke, alhamdulillah sudah. Untuk kelas 2B juga sudah? Mas Kelvin? Apa yang mewakili lewat kelas 2B? Google Form juga. Oh, sama ya. 2C juga sama ya, Mas Bintang? Mana Mas Bintang? Bintangnya lagi izin, Bu, ke RS. Oh, sakit, Mbak? Oke, nggak apa-apa. Orang tua kayaknya nganterin, Bu. Oh, nganterin. Baik. Tapi sudah ya UTS-nya ya? Sudah, lewat YouTube juga. Oke, sip. Baik, kalau memang UTS-nya sudah semua, sesuai dengan agenda yang sudah saya rencanakan tadi, saya sudah message ke ketua ya, tadi sudah di-broadcast ya ke teman-teman semua ya? Sudah ya? Nah, untuk agenda hari ini, analisis video yang sudah Anda resum di minggu lalu, saya pengen teman-teman mempresentasikan atau memaparkan hasil dari eksplorasi Anda, resum Anda, analisis Anda terhadap video terkait dengan reconnaissance, dengan footprinting, sama information gathering ya. Dan sama ada satu lagi, Google Docs sebenarnya. Cuman ini saya minta nanti perwakilan dari masing-masing kelas satu topik, jadi nanti ada 3 topik hari ini. Baik, mungkin untuk yang pertama, kelas 2B dulu, silakan. Siapa yang mewakili, Mas Kelvin? Kelas 2B? Tadi yang dari kelas 2B, Sabrina, Bu. Oke, monggo silakan Mbak Sabrina, waktu dan kami persilakan. Jadi nanti di pemaparan cukup 5-10 menit aja, terus nanti dilanjut sesi tanya-jawab ya. Silakan teman-teman dari kelas lain boleh ikut serta. Ini tujuannya saya gabungan, di samping memang untuk efisiensi waktu ya, kita juga saling sharing. Jadi setiap kelas nanti dapat materi yang sama juga. Oke, silakan Mbak Sabrina. Nanti persiapan untuk 2C ya habis ini ya. 2C siapa Mas Farid yang mewakili? Mas Farid? Mana Mas Farid? Oke. Silakan Mbak Sabrina, monggo.
Bu, ini langsung menampilkan hasil analisa atau videonya dulu ya, Bu? Anda buka, Anda jelaskan dulu intronya, apa yang Anda analisa, jadinya tampil terus dijelaskan analisisnya. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Ramadhani dari kelas IK 2B. Di sini mewakili teman-teman mempresentasikan Google Doc. Di sini saya setelah menonton video di YouTube dengan judul Hack Website dengan Google Doc. Jadi yang pertama itu analisa tindakan yang dilakukan penyerang. Google Doc adalah teknik hacking mencari website yang rentan atau vulnerable menggunakan search engine Google, menggunakan salah satu link Google Doc yaitu in URL, login PHP, in-text administrator, in-text login. Kemudian mencoba salah satu web karena tidak semua website itu vulnerable, jadi harus dicoba beberapa yang muncul. Setelah itu, masuk ke halaman login web menggunakan salah satu trik Google Doc, yaitu menggunakan username dan password sama dengan Jadi itu merupakan sebuah trik dari Google Doc. Selanjutnya, penyerang berhasil login sebagai admin dalam website tersebut dan bisa melihat data-data yang ada dalam website tersebut. Selain bisa melihat data, penyerang juga bisa mengganti password admin. Selanjutnya, objek yang diserang. Dengan menggunakan Google Doc, para hacker bisa menyerang website yang rentan atau vulnerable, menyerang password akun, dan bahkan bisa melihat serta mengedit data dalam sebuah website. Kemudian informasi yang didapat, semua yang ada di website tersebut bisa menjadi informasi bagi hacker. Misalnya ada password, username, data, kemudian history. Karena web di sini yang dihack itu merupakan web pembelanjaan, jadi hacker juga bisa melihat history belanjanya. Soal perbaikan, apabila telah penyerangan terhadap website, kita bisa melakukan perbaikannya, yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan pada website, misalnya dengan mengganti URL login. Biasanya kan URL login itu dengan login.php, nah nanti bisa diganti dengan nama yang lain. Kemudian menggunakan teknik dua autentifikasi serta membatasi percobaan login. Apabila si penyerang ini melakukan usaha login dengan kata sandi yang salah, itu dibatasi percobaannya, misal 2 kali atau 3 kali, setelah itu tidak bisa melakukan login kembali. Selain itu, lebih sering mengganti password secara berkala agar tidak mudah terdeteksi. Nah, ini untuk link videonya, dan ini beberapa screenshot video YouTube-nya. Cukup, Raisa, apa perlu ditampilkan videonya? Ya, ditampilkan, Mbak, sekilas biar teman-teman bisa melihat. Nah, dipraktekkan sedikit untuk Google Doc-nya. Mohon maaf, terlihat tidak ya, Bu, YouTube-nya? Nggak lihat, Mbak. Ini kayaknya entire screen ya, belum window semua. Iya, Bu, sebentar.
Boleh diceritakan, Mbak? Coba. Isi video itu coba. Nah, jadi dalam video tersebut itu ada salah satu konten kreator YouTube yang memberikan tutorial untuk hacking menggunakan Google Doc tersebut. Namun karena web tersebut itu merupakan web rentan, jadi sudah sudah terbajak gitu, sudah pernah di-hacking beberapa hacker gitu. Jadinya mudah untuk diretas. Namun apabila website tersebut keamanannya bagus, jadi tidak mudah untuk diserang, diretas seperti itu. Oke. Berarti kira-kira solusinya gimana, Mbak, maaf. Kalau sudah terjadi diretas tadi dengan Google Doc ini solusinya gimana? Salah satunya dengan meningkatkan keamanan websitenya, Bu. Biasanya kan untuk halaman login sebuah website itu dengan nama login.php. Nah, itu bisa diganti agar tidak mudah ditebak oleh hackernya. Kemudian menggunakan teknik dua autentifikasi. Misalnya nanti apabila ada yang login dengan akun kita, nanti ada pemberitahuan masuk ke HP atau di laptop yang lain supaya bisa dilakukan tindakan. Kemudian dengan membatasi jumlah percobaan login. Misalnya cuma cukup 2 kali. Jadi kalau hacker itu salah memasukkan password itu cukup 2 kali saja dan setelah itu tidak bisa login lagi. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin bisa ditampilkan sekelas Mbak tadi yang hasil analisisnya. Biar sambil teman-teman mungkin. Yang tim Google Doc ini mana lagi suaranya yang tim Google Doc? Coba Mbak Sabrina. Website dengan solusi coba yang solusinya nih. Tadi ya? Oke. Coba Mbak. Jadi teman-teman ya, ini saya menambahkan aja dari Mbak Sabrina ini, untuk Google Doc ini sebenarnya bukan melulu tentang hack ya. Jadi sebelumnya Google Doc ini sangat-sangat bisa membantu untuk pencarian keyword ya. Ketika Anda di web browser,
Saya mau tanya nih, coba ke Mbak Luki. Kira-kira, Mbak Luki mumpuni benar ya? Kira-kira kalau Anda search di mana di Google, itu yang Anda search, biasanya keyword yang Anda masukkan apa, Mbak Luki mumpuni? Maksudnya gimana, Bu? Misal nih, Anda mau mencari di web browser ya, misal terkait apa materi apa tentang perkuliahan gitu, biasanya keyword yang Anda masukkan tuh seperti apa contohnya? Kata kuncinya ketika Anda ngetik di Google. Contoh aja nih, misal pas bikin tugas ini, Mbak Luki dapat kebagian yang topik apa? Dapat topik apa yang kemarin, yang video ini? Kalau Mbak Sabrina kan Google Doc, Mbak Luki mumpuni dapat apa? Yang food printing, Bu. Oke, food printing. Saya mau tanya, misal mau cari food printing, apa yang Anda ketikkan di web browser, di Google? Food printing gitu tok, Bu. Oke, food printing doang ya? Tok ya? Iya. Oke, nggak pakai telur spesial 4 gitu nggak ya? Enggak. Oke, jadi ini saya mau memberikan contoh bahwa sebenarnya ada yang lebih, keyword yang lebih sakti dibanding kita hanya menuliskan food printing saja. Apa Mbak Sabrina mungkin di Google Doc bisa menjelaskan? Di situ kita bisa menggunakan tanda petik, ya kan? Ya nggak? Ada tanda misal bintang atau tanda apa gitu. Itu lebih spesifik. Coba Mbak Sabrina mungkin sekalian bisa didemokan, silakan coba nyari food printing di web browser Mbak, di Google, dicari. Kemarin saya Coba juga share screen. sekilas Share screen. itu. Share screen sekalian Mbak, biar teman-teman melihat. Coba. Saya share screen sebentar. Oke, coba. Anda nyari food printing doang, coba. Food printing munculnya apa? Coba. Oke, kayaknya digandeng, Mbak. Oke, munculnya ini ya. Coba ke bawah. Bawah. Oke, sekarang coba Anda buka baru, Mbak, nulis food printing, tapi dikasih tanda petik. Petik food printing. Ya, di Google. Nah. Coba, munculnya apa? Sama, Bu. Kebetulan sama, Bu. Ditambah filetab.pdf. Filetab.pdf. Tab, tipe. File tipe. Bukan lab. Tipe, Mbak. TYPE. File tab. Nah. Gimana? Kira-kira membantu? Iya, Bu. Lebih membantu. Coba. Anda sudah download job sheet 6 tentang reconnaissance dan food printing ini yang saya taruh di G Drive karena di Anino belum ada beberapa yang belum bisa akses ya. Itu ada beberapa tips atau cara ketika kita mau mencari sebuah keyword, itu tidak hanya food printing doang, ini bisa dengan file tab PDF, terus dengan tanda petik, atau dengan tanda kurung, atau dengan apa, coba bisa dibaca yang saya taruh di G Drive, Mbak. Anda tadi mengumpulkan di G Drive kan? Coba G Drive-nya dibuka, link pengumpulannya. Itu sudah saya taruh juga materi terkait Google Doc di bawahnya itu. Coba dibuka Mbak, G Drive-nya Mbak Sabrina. Google Drive. G Drive-nya sebentar, linknya. Linknya kemarin saya taruh yang KSI ya, kalau nggak salah ya. KSI saya taruh jadi satu itu kok di folder KSI. Linknya mana ya? Linknya sebentar. Ini biar share screen-nya sekalian Mbak, daripada saya buka share screen lagi. Habis ini siap-siap kelas 2C ya. Silakan Mas Erik menunjuk membernya siapa. Coba mana? Ada Mbak? Ini ya, Bu. Mana? Nah, coba ke bawah yang Google Doc. Google Doc. Nah, ini terus operator tuh, basic operator. Coba Anda perhatikan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Nih ya, tadi yang kita gunakan kan petik ya, food printing tadi ya, penggunaan petik digunakan untuk penulisan sesuatu yang tepat. Nah,
Coba Anda tulis lagi Mbak yang tanda petik tapi dengan kalimat misal nih dengan tanda bintang juga boleh atau petik. Coba bintang Mbak, footprinting Indonesia misal. Footprinting, kasih petik, apa bintang tadi ya? Footprintingnya diapit bintang, Indonesianya apit bintang, coba hasilnya kayak apa? Berarti Indonesianya di dalam apit bintangnya, Bu? Coba ini dulu diantar kayak apa coba? Ini dulu diantar coba. Sama, Bu. Oke, Seperti itu. sekarang spasi bintang Indonesia. Spasi bintang, spasi bintang Indonesia, bintang lagi. Coba. Coba, tutup bintang. Coba. Nah, ini ya, jadi keyword-keyword ini kembali ke tadi Mbak, ke materi. Mbak tolong. Nah, untuk keyword-keyword ini bisa sangat membantu Anda untuk mencari pencarian lebih spesifik. Ya, teman-teman mungkin bisa dicoba. Salah satunya adalah ketika mungkin nanti Anda mencari tutorial atau materi terkait nanti untuk skripsi, ya, jurnal dan sebagainya. Ini sangat-sangat membantu. Jujur saya dulu tahu informasi ini waktu saya tesis, waktu S1 saya nggak tahu. Ya, jadi itu sangat membantu sekali dengan keyword-keyword ini. Dengan tanda plus, misal Anda mau nyari tadi footprinting dan apa tadi namanya, misal Google Doc. Nah, itu bisa. Nah, tanda plus ini. Terus tanda minus berarti kecuali. Misal Anda mau mencari footprinting selain di Indonesia, berarti ya footprinting minus Indonesia gitu nanti. Coba, silakan Anda coba. Nah, terus ini petik, ini juga Anda bisa memasukkan keyword yang lebih spesifik petik ini ya. Terus ada bintang, ini untuk menentukan kata apa aja ini juga bisa. Nah, mungkin ada beberapa yang kayak tadi ini nggak ada perubahan kok Bu. Nah, itu mungkin dilalah memang artikel tentang footprinting terbatas itu saja bisa jadi ya. Nah, coba Anda eksplor lagi untuk penggunaan basic operator ini untuk pencarian apa namanya keyword-keyword yang nantinya membantu Anda dalam mencari materi perkuliahan. Kira-kira membantu nggak Mbak Luki Mumpuni? Dibanding dengan Anda mencari dengan tadi keyword footprinting doang, gitu Mbak Luki. Gimana Mbak Luki? Membantu enggak? Membantu, Bu. Membantu Sangat ya? membantu. Oke, silakan nanti Anda coba. Ya, ini Google Doc. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk Google Doc sebelum lanjut ke topik selanjutnya kelas 2C? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup monggo ditutup Mbak Sabrina, lanjut untuk 2C. Mas Harik mohon disiapkan membernya. Silakan Mbak Sabrina ditutup dulu. Sekian presentasi dari saya mewakili kelas 2B. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Harik, dari tadi kok belum ada suaranya 2C, siapa yang mewakili? Monggo. Tadi. Oke, Mas siapa? Saya. Oh, Mas Hilal. Oke, topik apa ini Mas Hilal? Topiknya footprinting. Oh ya, footprinting. Oke, pas berarti. Kita lanjut ya. Silakan Mas Hilal. Kelas 2C tadi itu saya 2C footprinting. Yang kelas 2D tadi saya minta topiknya apa? Information gathering ya? Oke, enggak apa-apa. Silakan Mas Hilal. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya sharing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Alhamdi dari kelas IK 2C akan menjelaskan sedikit tentang footprinting. Footprinting adalah langkah awal sebelum penyerang melakukan penyerangan, yakni untuk mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya untuk merangkai apa yang ditemukan sehingga ia dapat gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Informasi yang ditampilkan kegiatan ini dapat berupa sejarah perusahaan, nama domain, VPN point, nomor telepon, nama-nama orang terkait di dalamnya, alamat email, hubungan dengan perusahaan lain, lokasi
berbahan topologi peta dan informasi lainnya. Mohon saudara Wendy, maaf. Saudara Wendy mohon untuk di-mute. Di mata. Di-mute dari tadi kayaknya suaranya bocor. Oke, makasih. Silakan, lanjut Mas Ivan. Footprinting sendiri dilakukan dengan beberapa metode seperti menggunakan search engine Google ataupun menggunakan tool-tool tertentu seperti Whois, Dimitri, Matscan tool dan lain sebagainya. Untuk objek yang diserang sendiri bisa sistem komputer dan entitas yang dimiliki seperti website dan lain-lain. Informasi apa saja yang diserang? Pada footprinting sendiri, semua informasi yang bisa didapat oleh penyerang akan diambil oleh penyerang, yang kemudian akan digunakan pada saat penyerangan. Selanjutnya, solusi dalam menghadapi footprinting sendiri, yaitu ada beberapa, seperti mengevaluasi informasi sensitif yang diedarkan, mengkonfigurasi server web untuk mencegah kebocoran informasi, dan melakukan teknik footprinting sendiri untuk mengecek dan menghapus informasi sensitif yang beredar. Untuk saya screenshot dari video yang saya tonton. Videonya di play sekalian, Bu. Halo, Bu. Videonya di play sekalian. Berapa menit durasinya? Oke, sebentar boleh nggak Mas Kilas? Footprinting, silakan. Suaranya belum masuk sepertinya, Mas. Suaranya belum masuk, Mas. Coba di-play. Pakai headset mungkin, Mas Gilang? Kalau pakai headset biasanya nggak masuk suara yang dari YouTube-nya. Coba tanya teman-temannya lainnya. Saya belum mendengar sih. Belum, Bu, di saya. Belum juga. Today, I will explain what is footprinting and will explain in detail that how hackers use footprinting to get into the system easily. Before starting the video, click on the subscribe button to get latest videos on hacking. Let's start. One of the most basic and important step of hacking is footprinting. Footprinting, also known as reconnaissance, is the technique used for gathering information about computer systems and entities they belong to. To get this information, a hacker might use various tools and technologies. This information is very useful to a hacker who is trying to crack a whole system. Hackers use footprinting to gather as much information about the target as possible, so they can easily get into the system or network. And if a hacker gets into the system, it is very easy to take control of the target and use it for any purpose. First step they use is crawling. Now, what is crawling? Crawling is the process of surfing the internet to get the required information about the target. Hackers uses web crawlers to get maximum information about the target's website, its social pages, blogs, etc. The information obtained by this method is very useful for the hacker to hack a system. After getting basic information about the target, now hacker will run various queries to get target's IP addresses, IP ranges, and other secret information that is not legally available on target's website. For this purpose,
Whois is the best technique to get all this stuff. Whois is a web application used to get information about a target website. Whois is a very large database and contains information of approximately all the websites. You can search by domain name. Next technique is using search engines. Search engines such as Google can be used to gather information about a target system. It depends on how well one knows how to use search engines to collect information. If used properly, the attacker can gather lots of information about a company, its career, and its policies, etc. Next technique used by hackers is traceroute. Traceroute can be used to gather as much information about the target as possible. Type traceRT or traceroute into your terminal or command prompt. It will trace a whole path between you and the target system. That way, it becomes clear where a request is being forwarded and through which devices. After this, scanning stage comes. TCP scan can be performed by scanning the port to see which services are offered. It can be performed by scanning a single port on a range of IPs or by scanning a multiple ports on single IP. Both techniques give very helpful information. Hackers can use it to plan their attack more conveniently. The next technique is open source footprinting. Open source footprinting. Coba, kira-kira resumnya bagaimana, Mas? Untuk hasil analisis Anda ini, untuk footprinting ini. Kebetulan Kesimpulannya. kesimpulan. Halo. Ya, halo. Masuk. Kesimpulannya, footprinting sendiri adalah langkah awal untuk melakukan hacking, yaitu dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target untuk sebelum melakukan penyerangan. Oke. Contohnya kira-kira apa, Mas? Contohnya ya, mencari informasi tentang website seperti domain, name servernya, dan nomor telepon, alamat, dan begitu. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya memberikan kesimpulan dari Mas Hilal ini. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Monggo. Mas Hilal siap menjawab nih. Senjata makan teman. Silakan ada bertanya. Oke, saya coba men-summarize dari yang Mas Hilal sampaikan ya. Jadi betul footprinting tadi ini salah satu metode atau teknik dalam ethical hacker tadi ya. Jadi kalau ibaratnya tadi mengumpulkan data-data yang mau diserang ya Mas ya? Ya. Oke. Jadi contohnya betul kayak tadi Mas Hilal mencontohkan, misal kita mencari ketika Anda misal mau PDKT sama cewek nih. Nah, footprinting yang Anda lakukan apa coba Mas Hilal, saya mau tanya. Coba. Siapa tahu ada nama orang tua. Wis, sangar sampai nama orang tua. Oke, terus? Kesukaan, hobi. Gimana? Kesukaannya apa, hobinya apa. Oke, hobinya apa? Terus apa lagi? Kegiatan sehari-harinya apa. Wis, oke. Terus apa lagi? Begitulah. Masih banyak. Oke, masih banyak. Mungkin suka jilbab warna apa gitu ya. Terus makanan kesukaannya apa. Jadi kalau mau traktir tuh kita nggak bingung. Misal tiba-tiba muncul ada gelas apa coklat. Ya sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ya. Mohon maaf, ada iklan sebentar ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Misal Mas Hilal ini mau memberikan surprise ya ke sasaran tembak misalnya. Membelikan kopi janji jiwa sehati sehidup sesurga misalnya. Kan belum ada kan? Adanya cuma kopi janji jiwa ya. Nah, ini karena
Karena Mas Hilal ini sudah tahu, dia sudah mengumpulkan informasi targetnya, kayak tadi namanya, alamatnya, bahkan sampai orang tuanya dia tahu loh. Wah, bahaya ini nanti mau bawa rekeningnya ceweknya ini kayaknya. Kan tahu ibu kandung ya. Oke, terus tadi tahu makanan kesukaan, tahu hobinya apa, kesehariannya apa. Jadi misal mau ngapelin tuh tahu nih jadwalnya, apal nih. Misal, aduh, di WA cuma diri doang, aduh nyesek rasanya, tapi statusnya ganti-ganti terus misal. Gitu ya. Story-nya kok laki ini, laki itu, tapi kok WA aku nggak dibales ya. Biasanya cowok suka dibabain cewek juga, Nek. Ya, Ini yang cowok-cowok mana suaranya nih? Yang muncul cuma Mas Hilal sama saya aja nih ya. Nggak tahu yang lainnya pada dengerin apa enggak. Oke. Nah ini, jadi footprinting ini seolah-olah kayak informasinya itu dikumpulkan, terus dirangkai dalam bentuk sebuah blueprint, ya sehingga mendapat gambaran jelas tentang sasaran yang mau diserang. Misal Mas Hilal ini mau siapa ini yang cewek di sini siapa nih? Saya nggak apa salah satunya yang kelas C, Vira, misal Mbak Vira Nurhaliza ya. Nah, mau nyasar Mbak Vira nih. Tadi sudah mengumpulkan footprintingnya. Oh, tiap pagi itu Mbak Vira suka jajan bubur ayam di sana. Kalau siang sedikit dia jemur baju biasanya. Oh, ini menunjukkan bahwa dia ini anak yang rajin, calon ibu rumah tangga yang baik ini. Nggak laundry misalnya. Nah, jadi ini footprinting seperti itu ya. Kira-kira bisa ditangkap teman-teman? Mas Hilal dan teman-teman lainnya? Coba saya pengen dengar jawabannya. Bisa di kolom chat. Kalau yang nyimak berarti dia bisa menjawab di kolom chat. Ayo, siapa? Belum ada yang merespon sedikit pun? Oke. Oke. Ada lagi? Bagaimana? Apakah Anda sudah melakukan footprinting untuk cewek sasaran Anda? Oke. Oke, silakan Mas Hilal. Ditutup, kita lanjut kelas D. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelas D. Silakan siapa yang ditunjuk? Mbak Konita atau Mas Bintang sudah mewakilkan siapa? Gathering. Oke, Maaf Bu, silakan. sebelumnya buat yang absen saya itu tuh pendapatannya yang footprinting. Ya, yang information gathering Mbak, siapa? Silakan, ditunjuk temannya. Tadi saya sudah minta Mas Bintang untuk menunjuk temannya yang information gathering. Silakan, monggo. Ini kurang kelas 2D nih. Sepertinya untuk information gathering itu absen 20 ke atas ya. Ya, silakan, monggo. Kelas 2D nih saya lihat di daftar kelas 2D. Oh, ada Mbak Yohana, Mas Riago. Oke, Mas Riago coba boleh? Atau Mbak Yohana, silakan. Di antara dua yang siap siapa? Maaf Bu, saya juga. Gimana Mas Riago? Bentar. Bisa, ready Mas Riago? Itu Bu, saya ngerjain juga. Gimana? Ready? Kalau ready enggak apa-apa. Kalau enggak diganti Mbak Yohana. Ini yang information gathering kan. Bentar ya Bu. Enggak, silakan. Bentar ya Bu, agak menarik soalnya.
Udah terdengar belum? Belum, Mas. Oh ya, sebentar. Udah terlihat belum, Bu? Sudah, sudah. Silakan, Mas Riagung, suaranya belum muncul ya? Baru baru Ya, Bu. mulai. Di-mute, Bu. Maaf, Bu. Oh, Udah ngomong di-mute, Bu. kursornya udah gerak-gerak tapi suaranya nggak ada. Coba Oh iya. dari Iya. awal ya. Nah, silakan. Oh, iya. Buka sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mewakili dari kelas K1D izin presentasi. Jadi untuk topik ini yaitu information gathering. Information gathering itu apa? Information gathering itu merupakan sebuah cara untuk mengetahui informasi-informasi penting dari target yang akan kita serang. Jadi penyerang itu mencari informasi sedetail mungkin ya untuk data-data dari target. Lalu langsung aja untuk tugasnya di sini kan ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu analisa bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penyerang menggunakan teknik information gathering ini. Jadi jawabannya itu penyerang akan melakukan penggalian atau pengumpulan data atau tipe data atau informasi pada target. Penyerang biasanya menggunakan 2 tipe information gathering yaitu active information gathering dan passive information gathering. Jadi maksud dari active information gathering itu apa? Yaitu mengambil informasi secara langsung. Jadi bisa berupa melakukan interview dengan si targetnya. Sedangkan untuk passive information gathering itu mengambil informasi secara tidak langsung. Biasanya menggunakan aplikasi pihak ketiga, tool, dan website seperti Google atau yang lain-lainnya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua itu objek apa saja yang diserang. Jadi ada person, lalu ada si websitenya, lalu ada Maaf, Mas, suaranya email. tambah kecil, Mas Riagung. Oh ya, udah terdengar, Bu. Suaranya kecil, Mas. Bisa didekatkan ke sumber suara. Udah terdengar belum, Bu? Masih kecil, Bu. Oh ya, sudah. Ya, lalu untuk pertanyaan kedua itu objek apa saja yang diserang? Yaitu ada si orangnya, lalu si website dari target, email ID, web server, atau IP address. Lalu yang ketiga, informasi apa saja yang didapatkan dari si targetnya. Itu berupa informasi pribadi dari si target, lalu lintas data dari IP address si target itu, dan histori dari kegiatan target pada website, internet, dan lain-lain.
Lalu yang keempat, menurut Anda, bagaimana solusi perbaikan jika sudah terjadi penyerangan tersebut? Jadi, untuk solusinya itu selalu waspada dan selalu menjaga dengan sangat baik informasi pribadi dari diri kita. Lalu kenali siapa yang berbicara dengan kalian dan pahami baik-baik apakah orang tersebut itu dapat dipercaya dengan informasi yang kita berikan. Lalu berikan security tambahan pada email dan akun pribadi Anda dengan two-factor authentication. Dan juga selalu berhati-hati ya saat browsing menggunakan internet. Dan ini merupakan link videonya. Dan ini screenshot dari video-videonya. Coba ditontonkan sekilas, Mas. Kayaknya kok Masnya ganteng kok di video. Biar teman-teman bisa tahu jalannya, cara kerjanya dari information gathering. Terlihat tuh. Nah, ya, coba di-play, Mas. Suaranya terdengar ya? Dengar. Coba teman-teman yang lain ditanyain, Mas. Terdengar nggak? Ini nggak terdengar ini, Mas. Belum terdengar suaranya, Bu. Nah, ini udah. Oh iya, sebentar. Coba sambil dijelaskan, Mas. Sambil videonya jalan, sambil Anda menjelaskan, menerangkan. Iya, Bu. Bentar. Information is gathered directly, which means if our target is a person, that in order to get information from that person by using active information gathering, what we can do, we can... Ini suara udah terdengar belum dari videonya? Sudah terdengar sih. Ini sekalian dijelasin juga, Bu, akunnya juga. Ya, boleh. Suaranya kecil. Oke. can gather the information through a phone call, we can do a face-to-face meeting. Jadi di situ ada dua tipe But whereas gathering in passive information gathering, the information is gathered using a third party. So most of the hackers use this passive information gathering techniques in order to gather information about their targets. Because if you use a passive information gathering technique, then that your target will not be able to know that someone is searching information about me. So that's why the passive information gathering is one of the best. So what we can do is we can even find the information about our targets using search engine tools or even from the third party vendors or web applications. So this is the difference between active and passive, that in active we gather the information directly, and in the passive we gather the information using a third party or a secretly. Then let's talk about passive information gathering targets. So our target could be anything, either it could be a website, email address, a web server and a person. So what if our target is a website, then what we can do? So here you can see that the information gathering website. So just for example, if our target is a website, then before testing that website in order to find vulnerability, what we can do, we can gather some interesting information about that website. So that interesting information might contain who is information, that what is the registrar information of that website, we can find the website DNS records, we can also check on which platform or the framework that website is built, and even we can do reverse IP check where we find that what are the other websites which are hosted on the same web server. So this was all about if our target is a website. So what if our target is a web server, then what we can do?
So if our target is a web server, then in order to find information about that, we can find its open ports, we can find the services running on that server, and if that port is open, we can also try to make a connection with that port, and even we can find interesting services which is running on them, including their version number. So once we got these interesting information about our target, then we can use these informations in order to exploit that target. Now let's see how we can do information gathering through our system. Now, first of all, Okay, let's so find wait, the bisa whois ditetap, Mas, information videonya? about a particular website. So, Oke, bisa tetap baik. Coba Mas Regung, saya mau nanya nih, bedanya apa tadi footprinting dengan apa? Sebentar, jangan dimatiin dulu share screen-nya. Yang tadi hasil analisisnya, saya mau nanya sebentar. Bedanya footprinting dengan information gathering gimana Mas kira-kira Mas Regung? Bentar, udah terlihat belum? Udah terlihat tuh. Belum. Screen-nya belum. Belum Mas, masih proses kayaknya. Tadi tidak di stop kok. Oh, tak kira. Belum finish. Oh iya bentar. Daripada saya harus share screen lagi, mending dari Mas Riagung aja. Udah terlihat tuh. Nah, belum. Masih loading. Ya, masih loading. Gimana? Silakan teman-teman yang lain kelihatan enggak? Coba tanya teman-teman yang lain juga, Mas. Siapa tahu di tempat saya aja enggak Belum bisa. kelihatan, Bu. Oh, belum. Wah, sinyalku. Bentar. Mas Riagung ini grogi ini kayaknya mau ditambah wanita. Ya. Kita kapan ketemu ya Mbak Konita ya? Insya ya tahun depan. Karena bulan ini kita Januari, belum Bu. Januari ya, karena bulan ini kita belum jadi offline. Udah terlihat belum, Bu? Belum. Load. Atau gini aja wes daripada susah, bisa juga kejar deadline mau apa submit laporan. Gini aja, saya mau nanya nih, Mas tadi kan menjelaskan terkait information gathering ya, bedanya dengan footprinting apa? Kalau setahuku ya. Kalau setahunya aja yang nggak tahu nggak usah jelasin. Kalau footprinting itu kayak information gathering tapi tipenya itu yang pasif. Jadi nggak langsung face to face ke targetnya, itu Bu. Jadi Terus? footprinting setahuku ya di dalamnya information gathering Bu. Ya mirip-mirip sih Bu setahuku. Sama-sama mengumpulkan informasi dari si target. Tapi kalau footprinting itu menggunakan cara pasifnya, yaitu menggunakan tool atau aplikasi pihak ketiga. Oke, baik. Terima kasih, Mas Riagung. Coba saya tambahkan boleh ya? Saya lengkapi ya. Jadi sebenarnya kan tadi sudah dicoba Google Doc, terus ada reconnaissance aktif, reconnaissance pasif ya, reconnaissance. Nah, ini yang saya minta. Ini tadi dapatnya footprinting sama information gathering. Sebenarnya ini saling berrelasi ya. Kalau tadi Mas Hilman menjelaskan bahwa footprinting ini dia langkah penyerang sebelum melakukan penyerangan dengan mengumpulkan informasi. Nah, jadi informasi inilah yang didapat dari information gathering. Jadi kayak Anda menambah informasi atau Anda menambang.
Jadi kayak apa big data itu kan ditambang ya, data mining itu loh ditambang kan, data yang ada. Jadi information gathering itu dia mengumpulkan informasinya, kayak tadi nama calon sasaran tembak yang mau ditembak ya, cewek yang mau ditembak, misal tadi nama orang tuanya siapa, makanan kesukaan apa, hobinya apa, pikiran sehari-hari apa, orang tuanya siapa, terus mungkin lipstick favoritnya apa, misal ya, sejauh itu. Nah, ini adalah informasi yang digali atau informasi yang kita cari. Sementara kalau di footprinting ini, dari informasi-informasi itu dibikin semacam kayak milestone atau footprinting. Jadi foot itu kan kaki ya, printing itu cetak, ya enggak? Jadi kayak step-step langkah kaki. Paham enggak kira-kira? Jadi misal, tadi misal menyimpulkan bahwa ternyata Mbak Konita itu kalau pagi suka sarapan bubur ayam di bubur ayam Jakarta sana loh. Terus habis itu dia biasanya pulang ke kos-kosan, terus habis di kos-kosan biasanya dia misal nyirami tanaman ibu kosnya. Wah, ini berarti anak sekep ini, misal kayak gitu. Nah, ini jadi intinya saling terkaitan, information gathering itu menggali infonya. Footprinting ini mencoba menganalisis dari info yang sudah di-gathering tadi, yang sudah didapat tadi. Gitu kira-kira Mas Agung. Tepat enggak jawab apa? Penjelasan saya ini kira-kira berrelasi enggak dengan punya Mas Hilman tadi, Mas Agung? Oh iya Bu. Iya kan? Betul kan? Ya. Jadi kayak step-stepnya, footprintingnya, foot itu kaki, print itu jejak kaki istilahnya gitu. Jadi ada ketahuan, tadi Mbak Konita dari bubur ayam ke kos-kosan, dari kos-kosan ke laundryan, dari laundryan ke warteg misal, dia cari makan siang, atau dari warteg ke warung, ke jajan cilok misal. Nah, itu berarti ini bisa dianalisis nih bahwa kalau mau nyerang Mbak Konita ini berarti kalau pas dia lagi kondisi kenyang, kondisi happy, ya itu tembak aja. Nah, misal gitu, Mas. Aku gimana? Berani nembak Mbak Konita? Ini mohon maaf ya, saya mencontohkan seperti ini bukan berarti apa-apa. Siapa tahu kalau jodoh beneran ya nggak apa-apa ya. Ini hanya contoh ilustrasi, karena biasanya generasi kalian ini, milenial ini, kalau dicontohkan dengan kayak gitu tuh lebih cepat nangkepnya, nyantolnya, dibanding pakai teoritis. Ya apa ya? Mas Hilal ketawa-tawa. Ya, Mas Hilal. Karena yang lain nggak kelihatan ketawa ini, Mas. Nggak tahu nih, saya nggak tahu Mas Reagung ketawa apa enggaknya. Ayo coba on cam dulu. Kita di sesi akhir, saya coba ambil gambarnya untuk dokumentasi saya juga. Silakan teman-teman. Mangga untuk diaktifkan kameranya. Mangga. Nah, oke, coba ya saya ambil dulu. Ini banyak banget ini. Oke, coba mana pose terfavoritnya gaya bebas saja. 1, 2, 3. Spread. Oke, hanya saya yang pakai masker ya, karena saya di ruangan kampus. Oke, Mas Kelvin nih kelihatan masih seger ini. Tadi gimana? Yuk, lagi slide kedua. Yuk, gaya lagi. 1, 2, 3. Spread. Oke, peace, love, and gaul ya. Oke, satu lagi slide terakhir. Dokumentasi saya. Nah, satu lagi, 1, 2, 3. Ini ada yang enggak on cam ini. Nah, siapa ini? Raffi Sanzidin. Oke, enggak apa-apa. Baik, mungkin sebelum saya closing, silakan ada pertanyaan terakhir. Monggo. Ada pertanyaan teman-teman terkait reconnaissance, footprinting, information gathering, dan sebagainya? Ada pertanyaan? Oh, ini kayaknya udah paham semua ya. Alhamdulillah ini saya berhusnuzon nih teman-teman menyimak semua ini. Kita lihat aja nanti pas Mas ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sarapan bagi yang belum makan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.